Nah, bicara kompetisi ini, nah, kita kan tahu ya baru-baru ini Mas Maulana sama Mas Rifai itu ikut, kompetisi di tingkat nasional ya, di MTQ-MN ya. Nah, mungkin bisa diceritakan nih, MTQ-MN apa yang, mungkin kalian ikuti dan, bagaimana sih suasana di sana seperti itu? Mungkin dari Mas Maulana dulu boleh? Oke, aku itu ikut MTQ-MN, cabangnya itu karya tulis ilmiah kandungan Al-Quran atau disingkat KTIQ, di mana KTIQ ini berarti karya tulis berbasis kandungan ayat Al-Quran atau dikaitkan dengan ayat Al-Quran, tafsir, hadis Nabi, ataupun kisah-kisah Nabi dan Rasul. Nah, lalu apa pertanyaan selanjutnya? Yang setelah perkenalan? Bagaimana suasana? Oh, suasana. Wah, suasananya sangat sangat atmosfernya sangat kuat sekali ya. Jadi Ada buat apa nih Mas? jadi di sana itu kan kita nggak cuman orang IDA saja yang mengikuti lomba, tapi dari seluruh negara ada dari seluruh pulau maksudnya maaf. Satu negeri di Indonesia dari seluruh pulau itu disatukan dalam satu universitas yaitu Universitas Lampung Mangkurat. Di situ saya berkompetisi dengan beberapa kampus yang mungkin lebih tinggi ya ininya kalau bisa dikatakan mereka lebih senior. Jadi aku tuh kadang merasa kayak, duh aku kok bisa sampai sini gitu ya, bisa sampai masuk sini. Aku juga kadang nggak menyangka. Tapi di situ meskipun beberapa kampus ini saingan saya cukup kuat, tapi saya juga cukup percaya diri dari gagasan yang saya punya. Jadi saya harus menyampaikan apa yang saya punya karena juga sudah terlanjur masuk ke dalam MTQ-MN. Saya harus maksimalkan apa yang sudah saya lakukan. Seperti itu. Kalau dari Mas Rifai, lomba apa yang diikuti dan bagaimana rasanya? Oke, kalau saya sendiri itu ikuti cabang lomba DAQ atau desain aplikasi Quran. Nah, di DAQ ini jadi kita itu buat aplikasi. Nah, kita buat aplikasi tentang Al-Quran bebas kita mulai dari kita pembelajaran Al-Quran, Iqra ataupun tafsir ataupun tentang yang intinya itu berkaitan dengan Islam gitu. Nah, di DAQ itu kita itu bisa sampai ke Universitas Lambung Mangkurat itu diseleksi lagi namanya pranasional. Yang tadinya mungkin bisa 100 peserta, jadi kita bisa diseleksi pranasional itu bisa sampai 50 peserta. Nah, ketika kita udah 50 peserta di sana nih, kita itu presentasi. Presentasi itu selama 10 menit. Apa yang kita sampaikan di karya kita. Walaupun karya kita itu aplikasi, tapi kita itu harus perlu menampilkan apa ya, kebaruan juga. Apa yang dikatain Mas Walu itu benar. Kebaruan dari aplikasinya kita apa, pembedanya apa, biar apa ya, biar inovasinya kita itu ada kebaruan dan kita ada keunggulan sendiri gitu loh. Biar dari orang lain itu, punya orang lain kayak gini, punya kita lebih baru. Ada unsur kebaruannya tersendiri. Nah, untuk suasana ya paling suasana di sana itu benar apa yang dikatain Mas Wan. Aduh, yang pertama ya dari saya sampai di Banjarmasin, saya langsung sakit. Biasa udah nampilan kayak gini, terus sampai di Banjarmasin, loh ini satu orang mataharinya satu. Satu orang mataharinya satu-satu. Benar-benar kayak mulai Ya mulai di di kepala kepala itu sangat. dihubung-hubung langsung cemerlang gitu ya. Nah, di sana itu panas yang pertama. Habis itu langsung ke hotel. Nah, di hotel udah mendingan. Tapi kan ada transisi dari panas ke dingin tuh yang buat kayak kepala itu nyet-nyetan. Nah, tapi di sisi lain senang juga. Kenapa? Kita itu bisa ketemu sama teman-teman. Bisa teman-teman yang tadinya nggak kenal, kita kenalnya cuma sama univ aja, Untidar aja. Tapi ketika kita di sana, kita punya relasi baru, punya perkenalan baru. Ada Zakia ya. Ya, Ada Zakia, kita ketemu lagi ya. ada Zakia. Dan akhirnya itu ketika kita lagi lagi ziarah, kita lagi ngomongin Zakia, kok nggak ada dia, tiba-tiba muncul di depan. Itu muncul di depan, tapi asik
Karena apa? Karena kita yang tadinya beneran nggak kenal itu loh. Jadi kita tak tahunya jadi sok kenal, akrab, terus bisa ngobrol bareng, bisa tukar ilmu bareng. Yang tadinya kita cuma satu cabang di aktif sama di aktif, apa sharing sesinya itu. Terus ketika kita ketemu live lain, wah, oh ternyata Syahril kayak gini ya. Terus ternyata kata IQ kayak gini ya. Terus Fahmil kayak gini lah. Jadi kita itu tahu potensinya dari univ-univ lain, potensinya dari univ kita. Jadi bisa jadi bahan evaluasi terutama buat universitas di daerah kedepannya biar apa ya kedepannya itu bisa lebih maksimal, bisa bisa menjadi contoh lah, minimal bisa menjadi contoh dari universitas lain. Sekarang kan kita nyari contoh nih universitas mana yang jadi contoh buat kita biar kita lebih baik itu kan. Nah, kalau bisa ke depannya itu dari podcast ini semoga bisa jadi inspirasi teman-teman bisa lihat cek YouTube-nya Universitas Rabu Mangkurat itu ada rekapan semua dari kegiatan MTKMN. Nah, untuk kedepannya itu bisa dicek buat apa ya persiapan dari delegasi universitas kita itu lebih baik lagi untuk kedepannya, terutama di ajang MTKMN seperti itu. Tentunya jadi dapat relasi banyak gitu. Betul Pasti. sekali. Terus ini untuk persiapannya sendiri kan tadi disebutkan latihan rutin di KTIA gitu. Nah, untuk MTKMN sendiri ini apakah ada latihan yang berbeda dari lomba-lomba sebelumnya? Ya, pasti ada. Untuk lomba MTQ-MN ini kan merupakan ajang nasional yang diselenggarakan oleh Belmawa, sehingga untuk persiapan ini juga kan kita ada yang namanya seleksi kampus terlebih dahulu, di mana di kampus Universitas Tidar ini menyeleksi orang-orang yang mengikuti beberapa cabang termasuk KTIQ, dan dipilih salah satu tim yang dapat mengikuti perlombaan ini di tingkat Belmawa. Lalu kemudian untuk selanjutnya, setelah itu kita nggak langsung masuk ke Universitas Lambung Mangkurat, tapi kita juga diseleksi juga oleh Belmawa. Seperti yang disampaikan oleh Rifa ini, kita diseleksi sebanyak 50 finalis untuk karya tulis ilmiah kandungan Al-Quran, sehingga sebelum mengikuti seleksi nasional ini kita kan harus mempersiapkan gimana sih paper kita itu bisa dilirik oleh para juri, oleh para dewan hakim namanya kalau di sana. Jadi kita itu prepare-nya bisa dibilang kalau aku nggak cuma 1 minggu tapi berbulan-bulan sebelumnya itu kita prepare-nya. Jadi sangat panjang sekali untuk lomba MTQ-MN ini. Jadi sangat panjang ya, nggak cuma yang kelihatan aja ya tiba-tiba udah di sana. Iya, Oh, Ya, itu ternyata proses di baliknya itu sangat panjang wah, gitu. iya. Kemudian ini kita ke momen krusialnya ya. Jadi apakah berbeda antara lomba yang sebelumnya itu sama yang di MTQ-MN itu? Wah, kalau saya sendiri jelas beda. Karena kalau event biasa nasional misalnya diselenggarakan oleh universitas itu paling ya udah kita presentasi nggak terlalu ketat dalam artian tuh apa ya saingannya itu iya benar dia tuh lolos finalis kita finalis juga jadi kita presentasi bareng benar banget kayak gitu tapi di sisi lain kalau di Belmawa itu pasti karena eventnya bergengsi ya jadi pasti yang mengajuin dan lolos finalis tersebut pasti karyanya itu bagus-bagus karena ada seleksi dari Belmawa dan itu yang nyeleksi itu pasti orangnya berkompeten di bidangnya. Nah, maka dari itu kita itu juga harus lebih maksimal dan harus lebih apa ya, lebih semangat lagi terutama karena udah kita kan persiapannya panjang ya, 2 bulanan bisa karena khususnya kalau saya sendiri itu kan buat aplikasi. Jadi kita harus buat aplikasinya, coding-nya gimana, terus biar aplikasinya berjalan dengan bagus, belum nyari materi yang ada di dalam aplikasinya itu, biar sesuai, biar yang bacanya itu menarik, terus tampilannya harus bagus. Nah, biar apa ya, yang tadi saya sampaikan terkait yang penting itu ada kebaruannya gitu. Nah, kita gimana nih kita munculin kebaruan dari inovasinya kita. Nah, itu yang susah di situ. Terus kalau di saya termasuknya itu lebih apa ya, lebih sibuk. Di sisi lain udah ada apa namanya, jadwalnya misal ada karantina terlebih karantina terlebih dahulu sebelum kita berangkat. Tapi kalau saya sendiri itu ada namanya itu apa luaran yang dicapai gitu, sama keberlanjutan dari inovasi. Nah, dari situ kita itu apa ya, kayak wah kita harus ngejar
terutama untuk memenuhi luaran-luaran tersebut. Jadi kita harus lebih maksimal, lebih yakin kalau kita bisa, walaupun rezekinya itu berbeda, tapi kita harus bersyukur karena kita yang penting udah bisa ke sana, dapat pengalaman baru, relasi baru, dan bisa menjadi apa ya, pengalaman terutama buat kedepannya nanti buat ngomongin atau sharing session kepada adik-adiknya yang besok rezekinya di MTQMN harus lebih baik dari saya, lebih baik dari Mas Maul, dan bisa membawa nama kita lebih baik seperti itu. Kalau dari Mas Maulana sendiri, bagaimana pengalamannya tampil di hadapan juri MTQ-MN? Oh, pengalaman dari saya itu di hadapan bukan juri ya, saya namanya Dewan Hakim. Hakim. Jadi untuk Iya. juri di sana tuh bukan Dewan Juri namanya, tapi Dewan Hakim. Jadi untuk pengalaman saya tampil di Dewan Hakim itu, oh sangat sangat apa ya, sangat Terus, tertekan saya sebenarnya. Karena jadi Dewan Hakim itu ada 3. Salah satunya itu ada kiai, satunya profesor, satu juga profesor. Profesor agama, kiai, dan profesor di bidang kimia yang saya baca-baca itu. Nah, di situ kan saya aja dalam hati, saya belum lulus S1 loh. Kok dihadapkan oleh para profesor dan para kiai itu ya. Di situ saya tuh merasa agak tertekan kayak, duh apakah saya bisa menjawab pertanyaan dari beliau? Apakah gagasan saya ini bisa ditangkap oleh beliau? Tapi saya juga memiliki pemikiran bahwa saya sudah terjun dan saya harus yakin, Menyelesaikan. betul, saya harus menyelesaikan dan harus yakin bahwa karya yang saya miliki itu merupakan karya yang terbaik bagi saya. Jadi saya juga harus memiliki percaya diri yang kuat meskipun tadi dewan hakimnya itu sangat sangat apa ya, sangat profesional di bidangnya, tapi saya juga harus percaya diri dari diri saya sendiri. Luar biasa ceritanya, mungkin pas, ini ya, pas tampil itu ada ini, hal-hal nggak terduga nggak? Misalnya kayak pertanyaan-pertanyaan dari dewan hakim yang kayak di luar ekspektasi gitu? Wah, kalau saya pasti ada. Yang pertama itu dari segi teknis terlebih dahulu. Ya kita udah nyiapin videonya kayak gini, tiba-tiba ada namanya teknis itu kesalahan teknis, ada apa ya, miskom dari panitia sama kita, dari pointernya itu nggak bisa diituin, karena banyak dari universitas lain juga kayak gitu. Nah, kalau dari saya itu kemarin itu videonya itu nggak bisa ditampilin. Nah, kita harus ulang lagi, nge-start lagi, sampai yang harusnya waktunya itu 10 menit buat kita presentasi jadi kurang gitu loh. Jadi kita yang dudukan sendiri. Jadi kita itu jadi presentasi itu 9 menitan atau jadi mau nggak mau kita harus menyampaikan apa yang kita udah siapkan gitu kan. Nah, maka dari itu saya harus lebih maksimal, dan gimana caranya kita harus atur waktunya, kita harus lebih cepat lagi ngomongnya karena kita harus menyesuaikan lagi sama waktu atas pengurangan waktunya. Terus yang pertanyaan kedua itu apa tadi? Yang setelahnya? Eh, Cara mengatasi. oh, cara mengatasinya. Kalau cara mengatasinya saya itu yang penting saya itu pede aja dulu gitu. Apa yang karena kan kita yang punya gagasan tadi kan. Nah, jadi kita itu pede aja. Yang penting apa yang kita sampaikan pede, 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 pede. Nah, ternyata benar ketika kita udah pede, nggak ada keraguan dari diri kita, orang lain pasti akan percaya kok. Nah, gitu. Kalau dari Mas Wan gimana nih Mas Wan? Oke, tadi pertanyaan dari juri Mas. Iya, pertanyaan. Wah, sebenarnya kalau pertanyaan dari juri itu kan karena tadi ada kiai dan profesor dari agama. Sebetulnya saya juga kurang kurang apa ya, terlalu dalam untuk apa agamanya itu Mbak. Betul sekali. Ini saya juga karena lebih ditekankan karena ini eventnya MTQMN. Nah, jadi lebih ke berbasis Islamnya gitu. Jadi harus ada unsur Islam, dan ketika Islam tersebut kita kurang atau menurut dari mereka ini belum nangkep nih, pasti dari mereka itu ditekan terus gitu. Nah, kita harus gimana caranya ngakalinya apa ya, biar kita itu nggak kalah argumennya sama pertanyaannya beliau gitu. Kemarin juga kan saya tuh sudah disarankan oleh seseorang bahwa untuk ayat yang saya punya itu lebih baik ditambahkan saja. Jadi untuk saya itu kan gagasannya itu mengenai pemanfaatan limbah biomasa dan energi surya, dan kata seseorang itu
menyarankan jangan pakai ayat Quran surat Al-A'raf ayat 56 karena itu kan mengenai tentang kerusakan. Lalu ditambahkan mengenai Quran surah An-Nur ayat 35. Di situ kan karena saya itu memiliki pengalaman yang kurang juga dalam tafsir dan ayat, jadi saya mengikuti sarannya. Tapi untuk di Dewan Hakim sendiri ternyata Dewan Hakim tuh bilang bahwa kalian jangan memperkosa ayat. Maksudnya memperkosa ayat itu jangan masukkan ayat, jadi jangan menyambungkan ayat itu asal aja. Tapi kita juga harus menggunakan tafsir-tafsir seperti tiap tafsirnya dari Kemenag, Al-Misbah ataupun Ibnu Katsir yang bisa menguatkan ayat kita. Jadi di situ saya juga belajar dari Dewan Hakim bahwa kita harus belajar lagi mengenai ayat dan tafsir sehingga kita itu bisa menggunakan ayat Al-Quran ini sebagai dasar dari gagasan kita. Jadi ini ya jadi nambah pengetahuan Betul, juga ya. betul sekali. Terutama pengetahuan agama ya Mas. Jadi kita apa itu? Tidak, sadaqallah. Dari sekian banyak lomba dan termasuk MTQ-MN ini pasti ada pelajarannya ya. Nah, pelajaran berharga apa sih yang kalian dapatkan itu? Pelajarannya pasti kita yang pertama karena kita juga kurang maksimal ya. Ruang ikhlas ya. Iya. Kita menyisakan ruang ikhlas. Kita harus memaksimalkan kembali. Jadi untuk kedepannya itu untuk para mahasiswa yang mengikuti MTQ-MN, kalian harus mempersiapkan sematang-matangnya mengenai ayat Al-Quran, tafsir, karena dari pengalaman kita sendiri, ayat Al-Quran itu merupakan bukanlah satu hal yang harus kita kaitkan, tapi itu ayat Al-Quran itu harusnya jadi dasar dari gagasan kita sendiri. Jadi ayat Al-Quran ini merupakan sebagai pedoman bagi manusia, bukanlah kita itu yang memiliki gagasan, tapi ayat Al-Quran ini lah sebenarnya yang memiliki gagasan itu sebetulnya. Jadi ayat Al-Quran lah kita bisa menciptakan suatu gagasan. Betul. Kita ibaratnya gitu, makanya kita selain kita paham sama dari Al-Qurannya, kita juga harus paham sama gagasan. Selain kita paham sama gagasannya, kita juga harus paham isi kandungannya apa. Jadi ketika ditanya itu berkaitan gitu, nggak ada jumlah-jumlah yang masa kamu tahu gagasanmu tapi kamu nggak tahu kaitannya sama Al-Quran. Ya. Kecuali eventnya ini bukan event MTQ-MN, nggak apa-apa ya. Nah ini event MTQ-MN kita harus lebih belajar lagi, terutama di Al-Quran yang tadinya kita jarang banget kita membaca kaitannya sama gagasan, terutama sama ilmu yang apa yang kita sampaikan. Dari MTQ-MN kita bisa belajar. Ternyata dari Al-Quran itu juga banyak. Kita dari Al-Quran itu bisa menciptakan sebuah gagasan yang banyak. Bisa dikaitkan dari mana tentang alam, tentang inovasi teknologi, energi, yang banyak, intinya banyak. Yang penting kita itu mau belajar, mau menerima hal baru lah. Ya. Jadi Al-Quran itu bukan cuma dibaca doang ya Mas. Ya betul, kita harus memahami. Dan terus dievaluasi. Pasti, itu pasti harus dievaluasi. Dari sekian banyak cerita gitu ya yang sudah dilalui dari lomba-lomba hingga ke MTQ-MN ini, nah target selanjutnya itu apa sih yang mungkin dalam jangka panjang atau jangka pendek itu? Aduh, kalau saya sendiri karena saya masih semester 5 ya, dan saya punya target lagi sampai lulus kalau bisa itu bisa 70 plus prestasi sih kalau bisa ya. Semoga aja bisa nambah 30 sampai 40 lagi lah kalau bisa sekarang. Terus yang pastinya saya itu juga pengen lebih nggak mau itu loh di zona nyaman terus gitu. Masa mau di lomba-lomba aja sih. Nah jadi saya itu pengen belajar bahasa Inggris lagi, kemudian pengen bisa mulai jadi kalau jika ada kesempatan jadi pemateri, bisa sharing apa ilmu yang buat apa pengalaman yang aku punya bisa jadi pengalaman juga buat orang lain. Terus ketika saya lulus lah, terutama itu saya juga pengen ke luar negeri sebenarnya buat kerja aja sebenarnya. Jadi duit karena jangan di sana itu duit gede. Takutnya kalau di sini tuh gajinya bercanda ya Mas. Jadi gitulah intinya. Itu yang penting kalau di target saya di mahasiswa itu
di sisi lain di akademiknya bisa mengikuti, bisa selesai tepat waktu, tapi di sisi lain non akademiknya saya itu kalau bisa 70+ prestasi dari khususnya di bidang kepenulisan seperti itu. Kalau Mas Maulid sendiri gimana Mas Maulid? Harapan saya, sebenarnya harapan saya itu bukan untuk saya sendiri sebenarnya, buat Masya Allah. buat universitas tidak. Emang Karena kan untuk cabang MTQ MN ini sebenarnya belum ada ya yang menjuarai. wah bener sih. Baru kemarin itu maksudnya juara itu juara 1 2 3, bukan juara utama itu kita belum ada. Harapannya untuk khususnya untuk cabang KTIQ untuk para mahasiswa selanjutnya itu bisa lebih memperdalam lagi untuk MTQ MN sehingga universitas cita-cita itu udah mendapatkan juara utama, Mbak. Meskipun saya ini merupakan mahasiswa semester 7 sekarang, jadi nggak bisa melanjutkan kembali untuk mengikuti perlombaan MTQ MN yang diselenggarakan 2 tahun sekali. Sehingga harapannya untuk para mahasiswa selanjutnya itu bisa lebih dari saya sendiri. Betul sih, yang penting kalau harapan di MTKMN pasti ibaratnya N+1 lah gitu ya. Itu. Apa itu? Nah, jadi ketika kita biasa aja, yang penting setiap tahunnya, setiap eventnya itu lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Kita harus lebih maksimal. Kita udah ada pengalaman, udah banyak dokumentasi, terutama udah ada channel YouTube-nya, terutama itu yang buat Ya, kita bisa belajar lebih baik lagi. Jadi ada namanya fasilitas YouTube, teknologi dan rekam jejaknya itu nggak akan hilang. Nah, walaupun eventnya itu 2 tahun lagi, tapi ketika kita mau menggali lagi, ketika kita mau semangat dan emang kita targetnya buat juara, pasti kita ada kemauan tersendiri buat belajar, bisa buat meraih mimpi kita, terutama di event nasional, terutama di MTQ MN seperti itu sih. Jadi iya, pada intinya proses itu jauh lebih berharga daripada hasilnya gitu. Betul sekali. Kalau nggak ada proses, nggak ada yang instan soalnya ya. Kalau yang instan apa Mas? mie Indomie. Iya, semi. Aduh. Kisah cinta tua kita. Oh iya betul sekali. Kisah cinta. So iya, jadi buat teman-teman relasinya itu bukan relasi dari ilmu aja, relasi dari perasaan juga bisa ya. Ada. Ada. Nanti kita spill. Sama Riana ya. Riana. Oke. Jadi semoga target dan harapannya bisa tercapai ya. Amin. Mungkin sebagai penutup bisa disampaikan ini pesan-pesan buat mungkin teman-teman yang sedang berjuang untuk meraih prestasinya gitu. Untuk pesan untuk kalian semua untuk mendapatkan kemenangan ataupun prestasi, kalian tuh jangan cuman belajar 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kita tuh harus belajar memperdalam ilmu sampai orang lain tuh nggak tahu loh kita sampai mana. Jadi kayak kita tuh sudah sepuh banget. Nah, Kita harus sepuh banget di bidangnya. Lalu kalau nggak seperti itu, kita bagaimana menyampaikan gagasan yang kita punya? Orang kita aja nggak bisa menyampaikan secara penuh yang sudah ada pengetahuannya. Lalu untuk pesan-pesan dari untuk kalian itu jangan sedih ketika kalian sudah mencoba namun gagal. Karena setiap orang itu memiliki rezekinya masing-masing dan porsinya masing-masing, sehingga mungkin hari ini kalian itu gagal, tapi di lain waktu kalian itu pasti akan berhasil. Yakinlah itu sebagai motivasi kalian. Dari Mas Rifai? wah kalau dari saya sendiri itu, kalau yang namanya perlombaan ya, hanya kita harus menciptakan prestasi, mengukir prestasi itu, yang penting itu kita punya niat dulu. Kita tujuannya di sini apa? Tujuannya kita mau mulai apa? Jadi ketika kita di tengah-tengah merasa down, merasa aduh nggak bisa deh ini. Nah, jadi kita itu punya balik lagi sama niatan kita, sama pikiran kita itu awal. Tujuannya kita di sini buat apa sih? Buat apa sih kita udah terjun sampai sini? Kalau bukan buat juara, nah misalnya kayak gitu. Terus yang penting itu konsisten. Kalau nggak ada konsistennya, nggak akan bisa. Mungkin bisa, kamu bisa juara 1, 2, udah. Tapi kamu merasa puas sendiri, ya sama aja. Yang lain, orang lain tuh bisa lebih banyak lagi loh dari kamu. Tapi ketika kamu cuma ngerasa udah puas, ya aku udah juara 1. Nah gitu doang. Gimana kamu berkembang? Padahal siapa tahu
di event kamu ikut lomba itu peserta yang lain itu lebih di bawahmu, bisa aja kayak gitu. Makanya kita harus explore lebih banyak ruang, kayak dari eventnya itu misal dari SI di mana, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, Jawa Barat, kita tahu perbandingannya kualitasnya kita seberapa. Nah, jadi kita di situ kita harus konsisten. Konsisten dalam apa? Ngap diri kita. Ngap diri kita biar lebih baik lagi gimana. Di sisi lain kita juga harus mengupdate karya, kita harus mengevaluasi karya yang pernah kita buat. Misalnya karena kita setelah melakukan apa ya namanya pengajuan proposal atau esai gitu biasanya ada namanya transparansi nilai. Nah, dari transparansi nilai tersebutlah kita itu bisa evaluasi terutama buat diri kita sendiri. Jadi ada transparansi, kekurangannya di karya kita itu apa aja sih? Nah, misalnya kekurangan di karya kita itu dari segi originalitas atau dari kebaruan. Nah, kita bisa ningkatin lagi, kita baca lagi kebaruannya kita, karyanya kita tingkatin lagi kebaruannya. Terus kalau buat teman-teman itu pesan bukan pesan apa ya, Mas? Nah, harapannya. harapan. Jadi teman-teman itu apa ya, mulailah sesuatu itu jangan malu-malu buat bertanya ke yang lebih senior atau lebih ngerasa bisa gitu. Karena yang saya rasakan itu teman-teman yang baru mulai belajar itu malu. Malu buat karena apa? Karena aduh aku nggak enak nih sama dia tuh yang udah sepuh, udah senior. Padahal yang kita harapin dari senior itu biasanya itu ada loh regenerasi dari kita yang bisa lebih baik dari kita. Itu sebenarnya itu harapan yang yang jarang kita sampaikan, tapi kita itu pengen gitu loh. Kalau ada generasi di bawah kita, terutama adik tingkat kita itu lebih baik dari kita. Bukan kita iri, tapi kita bisa bangga karena apa? Kita bisa mencetak lebih baik dari diri kita sendiri gitu loh. Jadi kita itu bisa ngerasa berhasil. Jadi kalau saya sendiri tuh lebih berhasil menciptakan adik-adik teman-teman itu lebih baik dari saya daripada saya terus atau mas mau terus gitu ya mas. Kalau ada generasinya kan enak gitu. Wah, jadi merata semuanya itu anak Ihsan terutama itu bisa semuanya. Jadi UKM kita terutama itu lebih maju lagi dari UKM lain, bisa lebih baik dari UKM lain dan terutama buat orang itu sendiri itu merasa bangga. Karena apa? Dia itu udah berhasil. Nggak cuma berhasil di bidangnya, nggak cuma berhasil di univ sendiri, tapi kita bisa apa ya? Bisa berhasil di univ lain, bisa di ajang nasional dan toh manfaatnya buat kita sendiri gitu. Jadi ini ya teman-teman, pesan yang sangat luar biasa ya. Jadi lomba itu bukan tentang pialanya, tapi tentang proses di baliknya, tentang mental kita, tentang kita itu mau memulai gitu Betul. ya. Ya. Terakhir saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Maulana dan Mas Rifai ya sudah meluangkan waktunya untuk datang di podcast Iksan ini. Ya, aman. Dan buat teman-teman, terima kasih telah menemani kami di podcast pada kesempatan kali ini. Jangan takut untuk memulai dan teruslah belajar. Keluarkan potensi terbaik di diri kita. Saya Gloria pamit undur diri. Salam prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.